Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, saya Novi Andri dari SMP 1 Kandang Serang. Saya Kusdiarti dari SMP Negeri 1 Kandang Serang. saya Puji Lestari dari SDN 04 Bedawang. Saya Endriani dari SDN 01 Bojongoneng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pules, hari ini izin untuk melaksanakan coaching. Waalaikumsalam. Iya, baik Pak. Sebagaimana sudah kita sepakati kemarin, bahwasanya Bapak hari ini akan melakukan praktik coaching ya Pak ya. Saya di sini akan melihat, mengamati, dan juga menilai praktik yang akan Bapak lakukan dengan coachingnya. Di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktik coaching menggunakan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu Pak ya? Betul Ibu. Namun sebelum kita melakukan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bapak lakukan? Baik Bu, nanti kompetensi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus saya juga mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya nanti, Bu. Oke, baik. Berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan hari ini itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Pak ya? Iya, benar sekali Bu. Kompetensi yang ingin dikembangkan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Amin. Baik, pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang nantinya secara aktif dan juga spesifik yang akan Bapak lakukan? Yang jelas nanti kompetensi yang spesifiknya saya akan mendengarkan aktif Bu. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu yang lebih spesifik buat saya Bu. Berarti di sini ada dua kompetensi ya Pak ya. Kompetensi yang dikembangkan yang lebih spesifiknya itu yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali Bu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Pak ya. Pertanyaannya adalah indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini itu apa Pak? Indikatornya saya ingin di dalam coaching yang saya lakukan ini sebagai coach saya ini dapat menemukan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach saya Bu. Itu indikator saya Bu. Jadi indikator pencapaiannya itu adalah supaya coach nantinya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya. Begitu ya Pak ya? Mungkin hanya 3 pertanyaan saja yang saya ajukan. Semoga coaching ini bisa terlaksana dengan maksimal. Proses coaching ini memberikan manfaat untuk keduanya, kemudian memberikan pembelajaran yang mungkin tersirat di dalam percakapan coachingnya. Iya Bu, amin. Terima kasih Bu. Iya, mungkin Bapak Nopi dan coachingnya sudah siap untuk mulai proses coaching. Iya, Jadi waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu. Iya. Saya langsung akan melaksanakan praktek coaching. Iya, di sini saya sebagai observer akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak lihat sebelumnya. Iya. Begitu ya Pak ya? Ya, siap Bu. Terima kasih. Silahkan dilaksanakan Pak. Siap Ibu. Baik, selamat siang Pak Nopi. Selamat siang Bu Pules. Iya, selamat siang Bu Dia. Baik, hari ini izin ya Pak, saya akan melaksanakan pengamatan atau observasi terhadap
pelaksanaan coaching oleh Bapak Nopi. Ya. Terima kasih sebelumnya Bu Bule sudah berkenan meluangkan waktu mengobservasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Diar. Waalaikumsalam Pak Nopi, selamat siang juga. Apa kabarnya nih Bu Diar? Ya, alhamdulillah sehat Pak dan tetap semangat. Oh iya, Pak Nopi sedang sibuk tidak nih? Enggak sih Bu, ada apa ya? Katanya kemarin menyampaikan ingin menyampaikan atau mengobrolkan tentang suatu. Iya, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Nopi ya, udah meluangkan waktu dari kesibukannya Pak Nopi. Ya, sama-sama Bu. Tapi mungkin saya mungkin kira-kira ada waktu sekitar 30 menit Bu. Iya, nggak apa-apa Pak Nopi. Hal apa nih yang mau dibicarakan Bu? Iya, ini mengenai keluhan guru mata pelajaran Pak Nopi yang banyak mengeluhkan tentang salah satu kelas yang ramai saat pembelajaran. Oh, ya kira-kira apa yang ingin Bu Diar dapat dari percakapan kita kali ini Bu? Iya, saya pengen sekali Pak membantu teman-teman rekan sejawat saya dan juga membantu murid-murid yang notabene sudah tertib begitu ya, yang di kelas untuk siap mengikuti pelajaran. Jadi saya ingin sekali semuanya bisa apa ya melaksanakan pembelajaran itu dengan nyaman, menyenangkan, dan pembelajaran pun maksimal sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Materi yang disampaikan guru pun bisa tersampaikan dengan baik. Kebutuhan siswa akan pembelajaran juga terpenuhi. Begitu Pak Nopi. Saya membantu mereka untuk melewati proses perjalanan pembelajaran mereka. Jadi gini yang saya ingin dapatkan dari obrolan pada hari ini sama Pak Nopi itu hal-hal apa yang bisa saya lakukan untuk membantu guru-guru di sekolah saya, kemudian supaya anak-anak juga bisa nyaman, tenang, fokus mengikuti pelajaran di kelas tersebut, Pak Nopi. Coba Bu Diar bisa ceritakan secara detail permasalahannya Bu. Iya. Jadi begini, karena saya itu guru BK gitu ya, sepertinya kan harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolahan, baik itu tentang siswa, lingkungan belajarnya. Jadi kalau pada kasus kali ini itu di sekolah saya itu kan ada kelas 7 ini ada 5 rombel gitu kelas 7-nya. Hanya saja yang banyak dikeluhkan sama Bapak Ibu guru mata pelajaran itu ada di kelas 7B Pak. Jadi kondisi suasana belajar di kelas 7B itu saat guru mengajar 2 jam pelajaran itu terkadang waktu yang efektif untuk menyampaikan materi hanya sekitar 10 menit saja. Sedangkan untuk selebihnya itu Bapak Ibu guru disibukkan dengan mengkondisikan murid yang ramai terus, apalagi anak siswa laki-laki begitu ya, itu susah diem, kemudian riuhnya bukan main, senang berbicara, kemudian masih suka mondar-mandir, berjalan ke sana kemari begitu. Jadi banyak yang mengeluhkan seperti itu Pak. Kalau kelas 7B itu masih kayak SD begitu, masih anak-anaknya itu suka bermain terus, sepertinya untuk kesiapan pembelajaran, kondisi pembelajaran itu belum bisa maksimal seperti itu Pak. Gini Bu, untuk guru yang mengeluh itu beliau mengajar di jam berapa saja Bu? Apakah jam ke-1 setelah istirahat ataukah jam terakhir Bu? Iya, hampir semua sih Pak, ada yang jam pertama juga mengeluhkan, setelah istirahat apalagi, kemudian apalagi setelah jam istirahat kedua mau pulang itu juga banyak yang mengeluh seperti itu Pak. Kemudian apakah siswa yang ramai atau yang ribut itu di semua mapel ataukah hanya mapel tertentu saja Bu? Hampir semua sih. Menurut hasil pengamatan guru yang mengeluh dengan Bu Diar, kenapa pada saat
berlangsungnya KBM di kelas 7B itu sering ribut? Iya, menurut rekan kami, rekan Bapak Ibu guru itu ada 4 anak ya yang terlihat sangat aktif sekali saat KBM itu suka mengganggu teman-temannya. Jadi ketika teman-temannya sudah kondusif, mereka lebih suka mengganggu seperti itu, Pak. Sudahkah para guru ini menanyakan terhadap siswa tersebut kenapa mereka membuat gaduh, Bu? Iya, sudah Pak. Namun mereka berempat itu setelah dipanggil itu belum ada perubahan. Jadi tetap saja melakukan hal yang sama seperti itu, Pak. Oh iya, Bu. Apakah guru mapel bermasalah semua, Bu, terhadap kelas 7B? Berdasarkan obrolan saya, komunikasi dengan Bapak Ibu guru mapel, ada sih yang guru yang merasa baik-baik saja dengan kelas 7B. Mapel apa itu, Bu? Mapel IPA, Pak. Oh, Ibu sudah melakukan diskusi dengan guru mapel IPA? Sudah, saya sudah berdiskusi dengan guru mapel IPA. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi tersebut? Jadi kalau Ibu guru mapel IPA tersebut, metode pembelajarannya membuat bahan ajarnya itu lebih menarik, seperti praktikum, kemudian membuat siswa itu lebih fokus dan senang mengikuti pembelajaran IPA. Oh, baik Bu Diar, untuk metode pembelajaran guru mapel IPA dengan guru yang lain, apakah ada perbedaan? Ya, kalau menurut siswa gitu ya, itu memang ada perbedaan. Jadi kalau guru IPA itu mengajarnya lebih kreatif dibanding guru yang lain, karena menggunakan metode daripada guru yang lain itu menurut siswa itu masih monoton begitu, Pak. Oh, baik Bu. Kalau dari komunikasi Bu Diar dengan para guru yang merasa kelas 7B ribut, beliau menginginkan pembelajaran di kelas 7B yang seperti apa sih? Ya, sebenarnya guru-guru itu cukup memahami karakter anak usia SMP begitu ya, semuanya terlihat aktif berbicara. Kemudian mereka juga menginginkan apa ya, sesuatu yang berbeda. Tidak, anak-anak itu tidak bisa ketika guru hanya ceramah saja, dan guru pun menginginkan ketika guru menerangkan ya murid memperhatikan seperti itu. Oh, nah kalau melihat kondisi murid-murid kelas 7B sekarang ada di angka 1 sampai 10, suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan itu, Bu Diar nilai ada di level berapa? Saya rasa saya pantau itu ada di level 6 mungkin ya Pak ya. Kalau tadi dengar cerita dari Bu Diar pengen lihat paling tidak mereka ada di level angka berapa sih? Ya. Kalau menginginkan tujuannya adalah pembelajaran yang nyaman, ya mungkin tidak mengharuskan anak itu harus sepenuhnya diem anteng begitu ya Pak. Tetap harus ada aktivitas komunikasi antara guru dengan murid. Nah, ya mungkin yang seperti itu peningkatannya di angka 8 sudah cukup baik menurut saya. Menurut Bu Diar, apa yang bisa Bu Diar lakukan untuk membantu mereka sampai ke angka 8? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, mencoba untuk mengubah metode pembelajaran yang lebih kreatif agar siswa menjadi lebih bersemangat belajarnya dan membina siswa yang bermasalah tadi, Bapak. Wah, bagus Bu, saling berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait. Terus apa rencananya nih Bu Diar yang akan dilakukan di minggu-minggu ini, Bu? Iya, mungkin di awal akan saya panggil yang sekiranya tadi sudah dikeluhkan 4 siswa itu, saya memanggil untuk saya beri bimbingan secara kelompok karena lebih dari 1 anak ya. Kemudian saya juga akan memberikan bimbingan secara klasikal supaya anak-anak bisa memahami secara menyeluruh bagaimana menciptakan suasana kondisi pembelajaran yang nyaman di kelas itu. Kemudian saya juga
tentunya akan mengobrol lebih lanjut dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru, barangkali bisa melakukan refleksi bersama-sama. Barangkali kan ada faktor dari Bapak Ibu gurunya juga ya Pak ya. Kemudian bisa saling mendukung untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas 7B. Setelah mendapatkan alasan dari siswa, apa yang Bu Diar lakukan nanti? Iya, saya akan menanyakan kepada guru mata pelajaran tersebut apakah metode pembelajaran yang dilakukan dan tindak lanjut terhadap siswa yang bermasalah tadi itu masih perlu bimbingan lebih lanjut ataukah sudah berjalan dengan baik. Kalau ternyata Bu, ternyata lost target, apa yang Bu Diar akan lakukan? Iya, saya akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya yang menangani siswa-siswi SMP, kemudian saling berkolaborasi menyelesaikan masalah yang ada sehingga siswa tersebut pun bisa berubah ke arah yang lebih baik, Pak Novi. Bagus sekali nih Bu langkah yang Bu Diar ambil. Mohon maaf ini Bu, sudah di ujung waktu. Ya, menurut Bu Diar apa yang sudah didapatkan dari sesi perbincangan kita hari ini Bu? Iya, tadi di awal kan saya masih bingung ya, banyak keluhan dari Bapak Ibu guru, iya betul, kemudian siswa juga seperti itu. Jadi saya dengan obrolan sama Pak Novi, alhamdulillah saya bisa mendapatkan titik terang gitu, pencerahan. Terima kasih Pak Novi, saya jadi tahu bagaimana solusi untuk berkontribusi memberikan pemahaman kepada anak maupun Bapak Ibu guru tentang pentingnya menciptakan kondisi belajar yang nyaman. Semoga dilancarkan Bu rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Oke Bu Diar, kalau begitu kita sambung lagi lain waktu, mungkin bisa minggu depan ya. Saya ingin dengar ceritanya peningkatan mereka seperti apa nanti. Iya, terima kasih Pak Novi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Pasti Pak Novi saya akan nanti cerita bagaimana perkembangan tentang rencana saya. Terima kasih Bu Diar. Sama-sama Pak. Baik Bapak, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah melakukan observasi terhadap coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta? Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan dan Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach, di mana Bapak sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, ini luar biasa ya Pak, apa yang sudah didapatkan
apa yang sudah didapatkan Bapak. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi Amin. kemudahan lagi dalam Oke. kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi boleh ya Pak? Boleh, silakan Ibu. Iya, Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih mendalami dan memahami alur tirta lagi, Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Oke. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima Oke, kasih Bu. kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek coaching dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!